Pagi itu, udara di teras rumah terasa lebih dingin dari biasanya, setidaknya bagi Gina. Ia berdiri mematung sambil merapatkan sweater rajutnya, menatap punggung Wahyu yang sedang memasukkan koper kecil ke dalam bagasi mobil. Seperti ritual 2 mingguan yang sudah berjalan selama setahun terakhir, Wahyu akan pamit untuk perjalanan dinas. Kali ini tujuannya adalah Semarang, sebuah urusan audit proyek yang katanya sangat mendesak. Hanya 2 hari, Gin. Mas usahakan pulang besok malam kalau urusannya cepat selesai, ucap Wahyu lembut. Ia menghampiri Gina, memberikan kecupan di kening yang biasanya terasa hangat, namun kali ini entah mengapa terasa hambar di kulit Gina. Wahyu tersenyum, tipe senyum yang selalu berhasil meyakinkan Gina bahwa suaminya adalah pria paling pekerja keras di dunia. Setelah mobil suaminya hilang di tikungan kompleks, Gina menarik napas panjang. Ia segera masuk ke dalam rumah untuk memulai rutinitasnya sebagai istri yang berbakti. Salah satunya adalah membereskan pakaian kotor yang ditinggalkan Wahyu sebelum berangkat. Di dalam keranjang rotan, terdapat setelan jas abu-abu yang dipakai Wahyu kemarin saat katanya ada pertemuan persiapan dengan tim pusat. Gina meraih jas itu, hendak memilahnya sebelum dikirim ke Binatu. Secara refleks, ia merogoh saku dalam jas tersebut, kebiasaan lama untuk memastikan tidak ada uang tunai atau barang penting yang tertinggal. Jarinya menyentuh selembar kertas kecil yang terasa kaku dan tipis. Kertas termal. Awalnya, Gina mengira itu hanya struk parkir kantor. Namun, saat ia membukanya, jantungnya seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Itu adalah struk makan siang dari sebuah gerai bakmi ternama di salah satu mal besar di Jakarta Pusat. Matanya menyipit, membaca detail yang tertera di sana dengan sangat teliti. Tanggal, 18 Januari 2026. Jam, pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Darah Gina terasa berdesir hebat hingga ke ujung jari. Kemarin, pada tanggal dan jam yang sama, Wahyu mengiriminya sebuah foto pemandangan jalan tol Cipali melalui WhatsApp. Wahyu menulis pesan, macet parah di KM 102, doakan Mas selamat sampai Semarang ya, sayang. Gina merosot duduk di tepi tempat tidur, tangan gemetarnya masih memegang struk yang kini terasa membakar kulitnya. Bagaimana mungkin seseorang yang mengaku terjebak macet di jalan tol menuju Jawa Tengah bisa membayar 2 porsi bakmi dan 2 gelas teh manis di jantung Jakarta pada jam yang sama? Rasa mual mulai menyerang ulu hatinya. Ia mencoba mencari pembelaan di dalam kepalanya. Mungkin itu struk milik temannya, atau mungkin Wahyu hanya menitip. Namun, ingatan Gina kembali pada alasan-alasan dinas luar kota Wahyu selama ini yang selalu mendadak. Ia segera meraih ponselnya, mencari kontak Hendra, atasan sekaligus rekan kerja Wahyu. Dengan jari yang masih bergetar, Gina mengetik pesan singkat, namun ia ragu untuk menekannya. Jika ia bertanya sekarang, dan ternyata dugaannya benar, maka runtuhlah seluruh dunia yang ia bangun dengan cinta selama 5 tahun ini. Namun, struk di tangannya adalah sebuah fakta bisu yang meneriakkan satu kata, kebohongan. Ibu jari Gina bergetar tepat di atas nama Hendra pada layar ponselnya. Satu ketukan lagi, dan ia akan memulai sebuah badai yang mungkin tidak akan bisa ia hentikan. Namun, ketakutan akan kenyataan pahit itu sempat menahan egonya. Ia menarik napas pendek, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu liar. Tenang, Gina. Jangan gegabah, bisiknya pada diri sendiri, meskipun suaranya terdengar pecah. Ia akhirnya membatalkan panggilan itu dan beralih ke aplikasi Instagram, mencari akun milik Hendra. Sebagai atasan Wahyu, Hendra adalah sosok yang cukup aktif membagikan kegiatan kantor di media sosial. Gina menggulir layar dengan cepat, melewati foto-foto lama hingga matanya terpaku pada sebuah unggahan cerita atau story yang baru dibagikan 2 jam yang lalu. Foto itu menampilkan suasana ruang rapat kantor pusat di Jakarta yang sibuk, lengkap dengan beberapa cangkir kopi yang berserakan di atas meja besar. Keterangan foto itu tertulis, sprint meeting untuk proyek akhir bulan. Semangat tim Jakarta. Mata Gina menyipit, mencari-cari sosok suaminya di antara kerumunan orang di foto yang agak buram itu. Memang tidak ada wajah Wahyu di sana, namun di pojok kanan bawah meja, terdapat sebuah tas kerja kulit berwarna coklat tua dengan gantungan kunci berbentuk inisial, G, hadiah ulang tahun dari Gina tahun lalu. Tas itu sangat khas, dengan goresan kecil di bagian pengaitnya yang ia ingat betul. Rasa dingin menjalar dari punggung hingga ke ubun-ubunnya. Gina segera membuka ruang obrolan WhatsApp-nya dengan Wahyu. Ia menatap foto pemandangan jalan tol yang dikirim Wahyu kemarin.
Ia mencoba melakukan pencarian gambar di internet dengan tangkapan layar foto tersebut. Hasilnya membuat dunia Gina seolah runtuh seketika. Foto jalan tol itu hanyalah gambar umum yang diambil dari sebuah artikel berita online tentang kemacetan 2 tahun lalu. Sakit sekali, Mas. Rintih Gina, air matanya kini tak lagi bisa dibendung. Ia merasa seperti orang bodoh yang selama setahun ini dikelabui oleh skenario murahan. Wahyu tidak sedang berjuang untuk masa depan mereka di Semarang. Ia sedang bersembunyi di suatu tempat, masih di kota ini, hanya beberapa kilometer dari rumah mereka. Pikiran Gina mulai liar. Jika Wahyu tidak di kantor, dan tidak di Semarang, lalu di mana dia menghabiskan malam-malam dinasnya selama ini? Gina teringat pada tablet lama milik keluarga yang tergeletak di meja ruang tamu. Akun email Wahyu masih tertaut di sana, dan yang lebih penting, fitur pelacak lokasi perangkat biasanya tetap aktif. Dengan tangan yang mendingin karena amarah yang memuncak, Gina menyalakan tablet itu. Ia memasukkan kata sandi yang belum pernah diganti suaminya. Saat peta digital itu terbuka dan mulai memproses titik koordinat terakhir ponsel Wahyu, jantung Gina berdentum sangat keras hingga telinganya berdenging. Titik merah itu berhenti berkedip di sebuah titik yang sangat ia kenal, sebuah kawasan apartemen mewah di pinggiran kota. Gina meraih kunci mobilnya. Ia tidak butuh lagi penjelasan lewat telepon. Ia akan menjemput kebenarannya sendiri, meskipun ia tahu itu akan menghancurkan hatinya berkeping-keping. Genggaman tangan Gina pada kemudi mobil begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Setiap kilometer yang ia tempuh menuju kawasan apartemen di pinggiran kota itu terasa seperti sembilu yang menyayat hatinya. Di layar ponsel yang ia letakkan di dashboard, titik merah itu masih diam tak bergerak, seolah mengejek kesetiaan yang selama ini Gina jaga dengan sepenuh jiwa. Pikiran-pikiran buruk mulai memenuhi benaknya. Namun sebagian kecil hatinya masih berharap ada penjelasan logis di balik semua ini. Sesampainya di depan gerbang apartemen mewah tersebut, Gina menghentikan mobilnya. Ia menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-parunya yang terasa menyempit. Sebelum melangkah lebih jauh, ia butuh satu kepastian terakhir. Ia tidak ingin menyerang tanpa bukti yang tak terbantahkan. Dengan tangan bergetar, ia akhirnya menekan tombol panggil pada kontak Hendra, atasan Wahyu. Nada sambung berbunyi 3 kali sebelum suara berat Hendra terdengar di ujung telepon. "Halo, Gina? Ada apa telepon pagi-pagi begini?" Gina menelan ludah, berusaha menjaga suaranya agar tidak pecah. "Halo, Pak Hendra. Maaf mengganggu waktunya. Saya hanya ingin memastikan, apakah dokumen audit untuk proyek Semarang sudah Mas Wahyu bawa semua? Dia bilang ada yang tertinggal di rumah. Saya khawatir itu penting." Hening sejenak di seberang sana. Keheningan yang hanya berlangsung beberapa detik, namun terasa seperti keabadian bagi Gina. "Semarang?" Hendra bertanya dengan nada bingung yang jujur. "Gina, sepertinya ada kesalahpahaman. Kantor tidak ada proyek audit di Semarang bulan ini. Lagi pula." Hendra menggantung kalimatnya, ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Wahyu sudah tidak bergabung dengan tim kami sejak 3 bulan lalu, Gina. Saya pikir kau sudah tahu. Dia mengundurkan diri dengan alasan ingin fokus mengelola bisnis keluarga." Dunia seolah berhenti berputar. Kalimat Hendra menghantam Gina lebih keras daripada kecelakaan fisik apapun. Bisnis keluarga? Mereka tidak punya bisnis keluarga. Selama 3 bulan terakhir, Wahyu tetap berangkat pagi dengan kemeja rapi, mengeluh tentang tekanan atasan, dan pamit dinas luar kota seolah semuanya normal. Mundur? 3 bulan lalu? Bisik Gina hampir tak terdengar. "Iya, Gina. Ada apa sebenarnya? Wahyu baik-baik saja, kan?" Suara Hendra terdengar khawatir, namun Gina sudah tidak sanggup lagi menjawab. Ia mematikan sambungan telepon itu dengan lemas. Ponselnya terjatuh ke lantai mobil. Kenyataannya jauh lebih mengerikan dari sekadar perselingkuhan. Wahyu telah membangun sebuah menara kebohongan yang sangat megah, dan Gina baru saja merobohkan pintunya. Kini, hanya ada satu pertanyaan yang tersisa. Jika Wahyu sudah tidak bekerja, dari mana uang bulanan yang selalu ia berikan, dan siapa yang menunggunya di atas sana, di unit apartemen ini? Gina keluar dari mobil dengan tatapan kosong namun tajam. Ia melangkah menuju lobi, tidak lagi untuk mencari suaminya, tapi untuk menjemput kehancuran rumah tangganya yang selama ini hanya fata morgana. Langkah kaki Gina bergema pelan di atas lantai marmer lobi apartemen yang megah itu. Dinginnya pendingin ruangan terasa menusuk hingga ke tulang,
namun tak sebanding dengan rasa beku yang menjalar di hatinya. Setiap langkah menuju lift terasa sangat berat, seolah ada beban ribuan ton yang menggelayut di kakinya. Ia menatap layar ponselnya, titik merah itu tetap diam, seolah menantangnya untuk membuktikan kebenaran yang paling pahit. Di dalam lift yang bergerak naik ke lantai 12, Gina menatap pantulan dirinya di dinding cermin. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan bibirnya bergetar hebat. Ia teringat bagaimana setiap pagi ia menyetrika kemeja Wahyu dengan penuh kasih, memastikan tidak ada satupun kerutan, sementara suaminya justru menyiapkan kerutan permanen dalam batin Gina. Angka di layar lift terus berganti, dan setiap bunyi ting terasa seperti detak jantung yang siap meledak. Lantai 12. Koridor itu sunyi dan beraroma pengharum ruangan yang mewah, aroma yang kini sangat Gina benci. Ia berjalan perlahan, menyusuri deretan pintu hingga langkahnya terhenti di depan unit 12B. Gina mematung. Ia mendekatkan telinganya ke pintu kayu yang kokoh itu. Awalnya sunyi, namun sesaat kemudian, sebuah suara pecah dari dalam. Itu suara tawa Wahyu. Tawa lepas yang sangat Gina kenali, tawa yang biasanya hanya ia dengar saat mereka merayakan hari jadi atau saat Wahyu sedang merasa sangat bahagia. Namun, ada suara lain yang menyahut tawa itu. Suara lembut seorang wanita yang sedang menggoda, diikuti oleh bunyi denting piring dan sendok. "Mas, nanti kalau ke Semarang lagi, bawakan aku oleh-oleh wingko yang banyak ya." Suara wanita itu terdengar manja, diikuti tawarnya yang membuat dada Gina sesak luar biasa. "Tenang saja, sayang. Apapun yang kamu mau, pasti Mas bawakan. Perjalanan dinas kali ini kan spesial karena kita bisa bersama lebih lama," jawab Wahyu. Kalimat itu bagai belati yang dihujamkan tepat di jantung Gina. Dunia Gina serasa berputar. "Perjalanan dinas kali ini," bisiknya dalam hati. "Jadi, selama ini Semarang hanyalah kode untuk unit apartemen ini. Selama ini, koper yang ia siapkan dengan teliti hanyalah properti untuk panggung sandiwara suaminya." Gina menyandarkan punggungnya ke dinding koridor, mencoba menahan dirinya agar tidak jatuh pingsan. Ia ingin mendobrak pintu itu sekarang juga, menjambak wanita di dalam sana, dan memaki suaminya habis-habisan. Namun, amarahnya tiba-tiba berubah menjadi sebuah kedinginan yang mematikan. Tidak, ia tidak akan hancur begitu saja. Jika Wahyu bisa menyusun skenario sesempurna ini, maka Gina akan membuat akhir cerita yang jauh lebih mengerikan untuknya. Tepat saat itu, gagang pintu unit 12B bergerak turun. Gina tersentak, namun ia tidak lari. Ia berdiri tegak, tepat di depan pintu yang terbuka, menatap langsung ke arah pria yang paling ia cintai sekaligus ia benci di dunia ini. Pintu kayu unit 12B itu terbuka dengan perlahan, membelah kesunyian koridor yang mencekam. Wahyu melangkah keluar sambil menoleh ke belakang, masih dengan sisa tawa yang menghiasi wajahnya. Ia hanya mengenakan kaos oblong santai dan celana pendek, pakaian yang tak pernah ia bawa setiap kali pamit, dinas, keluar kota. Di tangannya, ia memegang kantong plastik berisi sampah rumah tangga. Namun, tawanya mendadak mati. Otot wajahnya kaku seketika saat pandangannya menumbuk sosok Gina yang berdiri tegak tepat di hadapannya. Jarak mereka hanya 2 meter, namun terasa seperti jurang yang tak berujung. Plastik sampah di tangan Wahyu terlepas, jatuh menghantam lantai dengan bunyi pelan yang memekakan telinga di antara kesunyian yang mencekam. "Gina? Kenapa? Bagaimana kamu bisa ada di sini?" Suara Wahyu bergetar, nada bicaranya pecah antara terkejut dan ketakutan yang luar biasa. Wajahnya yang tadi cerah kini pucat pasi, seperti mayat yang baru saja melihat hari penghakimannya. Gina tidak berteriak. Ia tidak pula menghambur untuk memukul dada suaminya. Ia hanya berdiri mematung, menatap tepat ke manik mata pria yang selama 5 tahun ini tidur di sampingnya. Di belakang Wahyu, seorang wanita muda muncul dengan daster sutra yang elegan. "Mas, siapa yang dat?" Kalimat wanita itu terhenti saat melihat tatapan tajam Gina. Ia segera mundur, menyadari bahwa badai besar baru saja mendarat di depan pintu mereka. Gina menarik napas dalam, membiarkan aroma parfum ruangan dari dalam apartemen itu memenuhi paru-parunya, aroma yang sama dengan bau kemeja Wahyu setiap kali ia pulang dari Semarang. Bibir Gina melengkung membentuk senyum tipis yang sangat dingin, senyum yang jauh lebih mengerikan daripada amukan manapun. "Semarang macet, Mas? Atau perjalanannya terlalu melelahkan sampai kamu salah alamat dan mendarat di apartemen ini?" Suara Gina terdengar tenang, namun setiap kata yang keluar seperti tetesan bisa yang mematikan. "Gin,
Aku bisa jelaskan, ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku hanya... Wahyu terbata, mencoba mendekat untuk meraih tangan Gina, namun Gina melangkah mundur satu langkah. Penolakan itu sederhana, namun sangat menyakitkan bagi Wahyu. Jangan sentuh aku dengan tangan yang baru saja memeluk kebohongan, Mas, ucap Gina lirih. Matanya kini berkaca-kaca meskipun ia berusaha keras untuk tetap kuat. Aku tidak butuh penjelasanmu sekarang. Karena mulai detik ini, aku yang akan menulis skenario untuk perjalananmu selanjutnya. Gina membalikkan badan, berjalan pergi menyusuri koridor tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara Wahyu yang memanggil namanya dengan putus asa, namun suara itu terasa semakin jauh. Gina tahu, ini hanyalah permulaan. Air matanya jatuh saat ia memasuki lift, namun jemarinya justru menggenggam ponselnya dengan erat. Ia tidak akan hancur sendirian. Wahyu harus membayar setiap detik kebohongan ini dengan harga yang paling mahal. Pintu lift tertutup dengan denting yang seolah menandai berakhirnya masa pengabdian Gina sebagai istri yang naif. Di dalam kotak besi itu, ia bersandar pada dinding cermin, menatap kosong ke arah angka-angka yang bergerak turun. Air matanya sudah kering, digantikan oleh bara amarah yang kini membeku menjadi rencana. Begitu sampai di mobil, ia tidak langsung menyalakan mesin. Gina meraih tasnya, mengeluarkan laptop yang selalu ia bawa untuk bekerja freelance, dan menyambungkannya ke hotspot ponsel. Ia masuk ke layanan perbankan mandiri milik Wahyu. Selama ini, ia memegang kata sandinya namun tak pernah benar-benar memeriksa isinya karena rasa percaya yang terlalu tinggi. Namun, saat layar itu terbuka, kenyataan pahit kembali menghantamnya. Ada aliran dana rutin setiap bulan sebesar 20 juta rupiah ke sebuah rekening atas nama Maya Shafira, wanita di apartemen tadi. Lebih parah lagi, tabungan pendidikan anak mereka yang selama ini dikumpulkan Gina dengan susah payah, telah dikuras hampir habis. Belum sempat Gina memproses rasa sakit itu, ponselnya bergetar hebat. Nama, Mas Wahyu, muncul di layar, diikuti puluhan pesan permohonan maaf. Gina mengabaikannya, menyalakan mesin mobil, dan melaju pulang. Ia tahu Wahyu akan mengejarnya. Ia harus sampai di rumah lebih dulu untuk mengamankan dokumen-dokumen penting sebelum suaminya itu melakukan langkah manipulatif lainnya. Benar saja, baru 10 menit Gina sampai di rumah, suara mobil Wahyu terdengar mengerem mendadak di depan pagar. Pria itu berlari masuk ruang tamu dengan wajah semrawut, bajunya basah oleh keringat, dan matanya merah. Ia langsung berlutut di depan Gina yang duduk tenang di sofa sambil menyesap teh hangat, sebuah pemandangan yang kontras dan mengerikan bagi Wahyu. "Gin, tolong dengarkan aku dulu. Aku hilaf, tapi semua ini ada alasannya," rintih Wahyu sambil mencoba meraih kaki Gina. "Aku tidak bermaksud mengkhianatimu. Sebenarnya, aku sudah dipecat dari kantor 6 bulan lalu, Gin. Aku malu, aku stres. Aku tidak tahu harus berbuat apa untuk tetap terlihat sebagai suami yang sukses di matamu." Gina menatap suaminya dengan tatapan datar yang menusuk. "Dipecat? Lalu apartemen mewah itu? Dan uang 20 juta per bulan untuk Maya? Apa itu juga bagian dari rasa malumu, Mas?" Wahyu tersentak, tidak menyangka Gina sudah mengetahui sedalam itu. Itu uang pesangonku yang tersisa, Gin. Aku hanya ingin mencari ketenangan sesaat karena aku merasa gagal sebagai kepala keluarga. Maya hanya orang yang mendengarkan keluh kesahku. Tolong, beri aku satu kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Gina meletakkan cangkir tehnya dengan bunyi denting yang tajam. Ia tahu Wahyu sedang berbohong lagi. Jika dipecat, dari mana uang puluhan juta itu terus mengalir secara konsisten? Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Wahyu bukan hanya kehilangan pekerjaan, dia sedang melakukan sesuatu yang ilegal untuk membiayai sandiwaranya. "Kamu bilang kamu gagal sebagai kepala keluarga." Gina berdiri, menatap Wahyu dari ketinggian. "Kamu salah, Mas. Kamu tidak gagal. Kamu sangat berhasil menjadi orang asing yang paling mengerikan yang pernah aku izinkan tidur di sampingku." Gina berjalan masuk ke kamar dan mengunci pintu, meninggalkan Wahyu yang meraung frustrasi di ruang tamu. Di dalam kamar, Gina segera menghubungi Hendra kembali. Ia yakin, ada alasan gelap kenapa Wahyu meninggalkan kantor tanpa jejak. Suara gedoran pintu kamar yang bertubi-tubi dari luar terdengar seperti suara palu yang menghantam peti mati bagi Gina. Wahyu masih meraung di sana,
memohon pengampunan dengan kata-kata manis yang kini terasa seperti racun di telinga Gina. "Gin, buka pintunya. Kita bisa mulai dari awal, aku akan cari kerja lagi," teriak Wahyu dengan suara serak. Gina tidak menjawab. Di dalam remang kamar, ia duduk di sudut tempat tidur, menempelkan ponselnya ke telinga dengan napas yang memburu. "Pak Hendra, tolong katakan yang sejujurnya," bisik Gina saat sambungan telepon terhubung. "Mas Wahyu bilang dia dipecat karena gagal. Tapi saya tahu ada yang lebih besar dari itu. Uang bulanan kami tidak masuk akal jika dia hanya pengangguran." Hening sejenak di ujung telepon. Hendra menghela napas panjang, sebuah suara yang menandakan simpati sekaligus beban berat. "Gina, saya sebenarnya tidak ingin menambah bebanmu. Tapi karena kamu sudah tahu tentang apartemen itu, aku harus jujur. Wahyu tidak dipecat karena kinerjanya buruk. Kami memintanya mundur secara paksa karena dia terbukti mencatut nama saya untuk proyek fiktif." Darah Gina seolah berhenti mengalir. "Proyek fiktif?" "Ya," lanjut Hendra dengan nada berat. "Dia menggelapkan dana operasional kantor hampir 500 juta rupiah selama setahun ini. Dia memalsukan tanda tangan saya untuk mencairkan dana proyek di Semarang yang sebenarnya tidak pernah ada. Itulah alasan dia selalu bilang ada perjalanan dinas ke sana. Dia harus menghilang beberapa hari agar terlihat seolah-olah dia sedang bekerja di lapangan." Gina menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis yang nyaris pecah. Jadi, kemewahan yang ia nikmati, uang belanja yang berlebih, dan biaya hidup wanita di apartemen itu adalah hasil dari kejahatan. Wahyu bukan hanya pengkhianat cinta, dia adalah seorang kriminal yang menggunakan nama baik atasannya untuk mencuri. "Kenapa Bapak tidak melaporkannya ke polisi?" tanya Gina dengan suara bergetar. "Karena dia memohon sambil membawa namamu, Gina. Dia bilang kamu sedang sakit keras dan butuh biaya pengobatan mahal. Saya kasihan padamu, jadi saya beri dia waktu 3 bulan untuk mengembalikan uang itu tanpa jalur hukum. Tapi sekarang saya sadar, dia hanya membohongi saya juga." Amarah Gina yang tadinya berupa api kini berubah menjadi es yang sangat dingin. Sebuah rencana mulai tersusun di kepalanya. Ia tidak akan membiarkan dirinya terseret ke dalam lubang kehancuran yang digali Wahyu. "Pak Hendra," ucap Gina dengan nada tegas yang belum pernah ia miliki sebelumnya. "Jangan laporkan dia dulu. Bantu saya. Saya akan pastikan uang perusahaan Bapak kembali, tapi dengan satu syarat, Mas Wahyu harus mendapatkan balasan yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar jeruji besi." Di luar kamar, gedoran pintu tiba-tiba berhenti. Wahyu mengira Gina sudah luluh, padahal di dalam sana, Gina baru saja menandatangani surat kematian bagi masa depan suaminya. Keheningan di balik pintu kamar itu terasa lebih mencekam daripada teriakan histeris manapun. Gina menarik napas panjang, menghapus sisa air mata di pipinya, dan memasang topeng paling sempurna yang pernah ia miliki. Ia tidak boleh terlihat kuat. Ia harus terlihat hancur namun masih memiliki sedikit harapan. Dengan tangan yang masih mendingin, ia memutar kunci pintu. Begitu daun pintu terbuka, ia melihat Wahyu yang terduduk lemas di lantai koridor dengan kepala tertunduk di antara kedua lututnya. Wahyu mendongak, matanya yang sembab menatap Gina dengan binar harapan yang menyedihkan. "Gin, kau memaafkanku?" bisiknya parau. Gina tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengulurkan tangan, membantu suaminya berdiri. "Mas, aku sudah bicara dengan Pak Hendra," ucap Gina pelan. Suaranya sengaja dibuat bergetar seolah ia sedang menahan beban emosi yang berat. Wahyu tersentak, wajahnya kembali pucat pasi. Beliau menceritakan semuanya. Tentang uang 500 juta itu. "Gin, aku bersumpah akan mengembalikannya. Aku hanya butuh waktu," Wahyu memohon, suaranya gemetar ketakutan. "Aku tahu. Dan aku tidak mau ayah dari anak-anakku membusuk di penjara," kata Gina sambil menatap mata Wahyu dalam-dalam. "Aku punya tabungan rahasia dari hasil kerja sampinganku selama bertahun-tahun, ditambah warisan dari almarhum ayah yang belum sempat aku sentuh. Jumlahnya cukup untuk menutupi sebagian besar hutangmu pada kantor. Tapi aku butuh jaminan, Mas. Aku tidak mau uang itu hilang begitu saja jika nanti kamu berulah lagi." Wahyu seolah melihat malaikat penyelamat di depannya. Ia mengangguk berkali-kali tanpa berpikir panjang. "Apapun, Gin, apapun yang kamu minta, aku akan lakukan. Aku akan berubah. Aku janji." Gina berjalan ke meja kerja di sudut ruang tamu,
mengambil sebuah map coklat yang sudah ia siapkan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas bermaterai. Ini surat pengakuan hutang pribadi dan pengalihan aset rumah ini atas namaku sepenuhnya, sebagai jaminan kalau uang itu akan benar-benar kamu gunakan untuk membayar Pak Hendra. Ini hanya formalitas agar keluarga besarku setuju aku meminjamkan uang ini padamu. Tanpa membaca detail di setiap paragrafnya, Wahyu menyambar pena tersebut. Pikirannya hanya terfokus pada satu hal, lolos dari tuntutan hukum dan tetap memiliki rumah sebagai tempat berlindung. Dengan tangan gemetar, ia membubuhkan tanda tangan di atas materai berkali-kali. Ia tidak tahu bahwa dalam butir-butir kalimat hukum yang rumit itu, Gina telah memasukkan klausul pengakuan perselingkuhan dan penipuan keuangan yang akan membuatnya kehilangan hak asuh serta hak atas harta sepeser pun. Terima kasih, Gin. Kamu memang istri yang luar biasa, ucap Wahyu sambil mencoba memeluk Gina. Gina membiarkan tubuhnya dipeluk, namun matanya menatap tajam ke arah dinding. Ia merasakan muak yang luar biasa hingga ingin muntah. Wahyu merasa baru saja mendapatkan tiket kebebasan, padahal ia baru saja menandatangani surat kematian bagi harga diri dan masa depannya. Sekarang, Mas harus bersiap, bisik Gina di telinga Wahyu. Karena besok, kita akan menemui Pak Hendra untuk menyelesaikan semuanya. Wahyu terbangun pagi itu dengan perasaan seolah ia baru saja lolos dari lubang jarum. Ia bahkan bersiul kecil di kamar mandi, merasa bangga karena kemampuan manipulasinya sekali lagi berhasil menundukkan hati Gina. Di matanya, Gina tetaplah wanita lembut yang lemah jika sudah bicara soal keutuhan keluarga. Wahyu mengenakan kemeja terbaiknya, menyemprotkan parfum yang sama dengan yang ia gunakan saat mendatangi apartemen Maya, tidak menyadari bahwa hari ini adalah kali terakhir ia mencium aroma kebebasan. Sudah siap, Mas? Pak Hendra sudah menunggu di restoran biasa. Suara Gina terdengar datar, namun Wahyu yang sedang terlalu percaya diri menganggapnya sebagai sisa-sisa kesedihan. Sesampainya di restoran mewah yang sengaja dipesan Gina untuk pertemuan pribadi, suasana terasa sangat sunyi. Hendra sudah duduk di sana dengan wajah yang tidak terbaca. Wahyu melangkah maju dengan senyum lebar, mencoba menjabat tangan mantan atasannya itu. Pak Hendra, terima kasih sudah memberi waktu. Istri saya sudah menyiapkan semuanya untuk melunasi hutang saya. Hendra tidak menyambut jabat tangan itu. Ia hanya menatap Wahyu dengan tatapan penuh jijik. Silakan duduk, Wahyu. Mari kita lihat apa yang istrimu siapkan. Gina mengeluarkan sebuah amplop coklat besar dari tasnya. Wahyu tersenyum puas, membayangkan tumpukan uang atau bukti transfer di dalamnya. Namun, saat Gina membuka amplop itu, yang keluar bukanlah uang, melainkan tumpukan berkas yang ditandatangani Wahyu semalam, lengkap dengan rekaman suara dari pendrive yang langsung diputar di atas meja. Mas, Semarang macet? Atau kamu salah alamat? Suara Gina di rekaman itu terdengar jelas, diikuti isak tangis palsu Wahyu dan pengakuannya tentang semua kebohongannya. Wajah Wahyu berubah pucat pasi. Gin, apa-apaan ini? Mana uangnya? Tidak ada uang, Mas. Tabungan itu tidak pernah ada, sama seperti semua perjalanan dinasmu yang fiktif, ucap Gina dengan suara yang kini menggelegar di ruangan itu. Tanda tangan yang kamu bubuhkan semalam bukan hanya pengalihan aset rumah, tapi juga surat pernyataan pengakuan tindak pidana penggelapan uang perusahaan yang akan diserahkan langsung kepada Pak Hendra dan kepolisian. Wahyu mencoba berdiri, hendak menyambar berkas itu, namun Hendra lebih cepat mengamankannya. Sudah terlambat, Wahyu. Polisi sudah ada di lobi, ucap Hendra dingin. Tepat saat itu, pintu restoran terbuka. Bukan polisi yang masuk pertama kali, melainkan Maya, wanita dari apartemen itu, yang datang dengan mata sembab dan surat sita apartemen di tangannya. Gina ternyata sudah menghubungi Maya dan mengungkap bahwa apartemen itu disewa menggunakan uang curian yang kini harus dikembalikan. Mas, kamu bilang apartemen itu milikmu. Kamu bilang istrimu sudah meninggal. Teriak Maya histeris, melemparkan tas ke arah Wahyu. Wahyu terjepit di antara dua wanita yang ia bohongi dan hukum yang menantinya. Ia menatap Gina dengan kemarahan yang meluap, namun Gina hanya menatapnya balik dengan kepuasan yang dingin. Selamat menikmati perjalanan bisnismu yang sesungguhnya di balik jeruji, Mas. Kali ini, aku pastikan kamu tidak akan pernah bisa pulang. Bunyi klik borgol yang mengunci pergelangan tangan Wahyu terdengar sangat nyaring di tengah kesunyian restoran yang mencekam. Pria itu tidak lagi berteriak. Ia hanya bisa menunduk, bahunya terguncang hebat karena tangis penyesalan yang terlambat.
Saat polisi membawanya pergi melewati pintu kaca, Wahyu sempat menoleh ke arah Gina, mencoba mencari sedikit saja sisa cinta di mata istrinya. Namun, yang ia temukan hanyalah sepasang mata yang kini jernih, bebas dari kabut kebohongan yang selama ini menyelimutinya. Gina berdiri mematung, menatap punggung suaminya yang perlahan menghilang di dalam mobil patroli. Maya, wanita yang juga menjadi korban sandiwara Wahyu, terduduk lemas di kursi sambil menutup wajahnya. Gina mendekat, meletakkan tangannya sebentar di bahu Maya, bukan sebagai sahabat, melainkan sebagai sesama jiwa yang pernah dihancurkan oleh pria yang sama. Tanpa sepatah kata pun, Gina melangkah keluar menuju parkiran, membiarkan angin sore menghapus aroma pengkhianatan yang selama ini menyesakan dadanya. Seminggu kemudian, rumah yang dulu terasa penuh dengan kehangatan palsu itu kini tampak lengang. Gina telah mengemasi seluruh pakaian dan barang-barang Wahyu ke dalam kardus-kardus besar. Ia tidak menyisakan satupun foto atau kenangan di dinding. Saat ia menurunkan foto pernikahan mereka yang megah, Gina menyadari satu hal, ia tidak pernah benar-benar mengenal pria di dalam foto itu. Ia hanya mencintai sebuah bayangan yang diciptakan untuk menipu dunianya. Hendra membantunya menyelesaikan urusan administratif pengalihan aset dan laporan kepolisian. "Kamu wanita yang kuat, Gina," ucap Hendra sebelum pamit. Gina hanya tersenyum tipis. Kuat bukan berarti tidak hancur. Ia hanya memilih untuk menyusun kembali kepingan dirinya dengan cara yang lebih jujur. Kini, Gina berdiri di ambang pintu rumahnya yang baru saja diganti kuncinya. Ia memegang tiket pesawat di tangannya. Bukan tiket fiktif ke Semarang, melainkan tiket perjalanan bisnis yang nyata atas namanya sendiri, untuk memulai lembaran baru sebagai konsultan keuangan yang independen. Ia mengambil napas dalam, merasakan udara yang benar-benar bersih di paru-parunya. Perjalanan panjang ini memang sangat menyakitkan, namun baginya, lebih baik patah hati karena kebenaran daripada hidup bahagia di dalam sebuah rekayasa. Kesimpulan penutup. Kisah Gina mengajarkan kita bahwa pengkhianatan yang paling menyakitkan bukanlah saat kita kehilangan seseorang, melainkan saat kita menyadari bahwa orang yang kita cintai hanyalah sebuah peran dalam drama yang mereka buat sendiri. Kebohongan mungkin bisa membawa seseorang terbang tinggi, namun kebenaranlah yang akan menentukan di mana mereka akan mendarat. Balas dendam terbaik bukanlah dengan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan bangkit menjadi versi diri yang lebih baik dan membiarkan mereka menanggung beban dosanya sendiri. Menurut kalian, apakah tindakan Gina sudah tepat? Atau justru terlalu kejam untuk suaminya sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai cerita ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan drama-drama kehidupan yang menguras emosi lainnya di saluran ini. Terima kasih sudah menonton.